Are you going to the Sports America offices? Yeah, my dad works there. Are you saying I'm fired? No, not yet. The thing is, you're not head of ad sales anymore. Carter Doria is. Are you interning there? No, I'm starting a job there. I have absolutely no idea what I'm doing. Don't tell anyone, okay? Okay. You're my new boss. I guess so. How old are you? I'm 26 years old. How old are you? I'm 51. Wow. It's like a year older than my dad, so that's weird. Yeah. Dosen pengampu, Dr. Nova Mardiana S.A. MM. Mata kuliah Manajemen Lintas Budaya. Kelompok 4, Mas Aroni Junior, M. Dava Akila, Fikri Apriyanda, Resti dan Ridwan Firmansyah. Nice. Tujuan pembelajaran. Bab ini menjelaskan hubungan yang ditemukan antara struktur dan budaya organisasi. Hubungan ini sangat erat karena struktur tidak terlepas dari budaya, tetapi merupakan unsur budaya organisasi. Untuk lebih memahami relasi ini, struktur dan budaya dipisahkan menjadi dua konsep. Setelah mempelajari bab ini, Anda akan mendapatkan pemahaman tentang hubungan antara struktur dan budaya organisasi, bentuk struktur organisasi, tingkat dan nilai budaya perusahaan, dan yang terakhir pengertian web budaya sebagai metafora untuk budaya perusahaan. Struktur organisasi. Istilah struktur organisasi menggambarkan cara suatu lembaga diatur untuk melaksanakan tujuannya dan mengejar proyeknya. Hal ini memungkinkan hubungan di dalam organisasi untuk diformalkan dengan menjelaskan tugas, pekerjaan, dan posisi personalnya, serta batasan dan tanggung jawab unit kerja. Ini juga menunjukkan jenis hierarki dalam organisasi, tingkat otoritas dan kekuasaan, serta jalur komunikasi formal antara karyawan. Bentuk struktur organisasi. Secara umum, dua jenis utama struktur organisasi dapat dibedakan menjadi struktur hierarki tradisional dan struktur dengan beberapa baris pelaporan. Macam-macam struktur. Yang pertama yaitu struktur geografis. Yang kedua struktur fungsional. Yang ketiga struktur produk. Yang keempat struktur campuran. Dan struktur matriks. Pemikiran terkini tentang struktur organisasi lainnya. Struktur jaringan. Bentuk struktur organisasi ini telah mendapatkan banyak perhatian, terutama berkat perkembangan teknologi dan kemampuan jaringan yang nyata untuk menghadapi persaingan global secara lebih efektif. Ada struktur transnasional. Bartlett and Gossel 1989-59 termasuk di antara orang-orang pertama yang mengusulkan struktur baru yang lebih efektif berhubungan dengan strategi internasionalisasi di antara perusahaan, yaitu struktur transnasional. Keragaman budaya dan struktur organisasi. Struktur domestik. Hingga saat ini, sebagian besar perusahaan dengan struktur ini telah menawarkan produk atau jasanya hampir secara eksklusif ke pasar domestik. Struktur multidomestik. Organisasi disajikan sebagai sekumpulan subunit di beberapa negara yang beroperasi secara otonom. Struktur multinasional. Karena penyebaran geografis dari struktur ini, keanekaragaman melekat pada organisasi terkait. Struktur transnasional atau global. Struktur ini berbeda dari yang lain melalui faktor bahwa ia menghasilkan solusinya sendiri tanpa harus bergantung pada kekuatan di luar perusahaan. Budaya dan manajemen perusahaan. Sebagian besar domain manajemen menggunakan konsep budaya. Untuk strategi, budaya adalah elemen diagnostik dan juga bertindak sebagai kerangka acuan untuk menghasut strategi.
Ini juga menjadi kerangka acuan dalam manajemen sumber daya manusia untuk implementasi perubahan dan ketertiban masyarakat dalam proses. Tingkat budaya perusahaan. 1. Nilai-nilai perusahaan. Nilai memberikan rasa arah yang sama bagi semua karyawan dan pedoman untuk perilaku sehari-hari mereka. Mereka menambahkan bahwa manajer rasional menunjukkan sedikit perhatian terhadap nilai-nilai organisasi. Mereka lebih tertarik pada struktur, kebijakan dan prosedur, strategi atau anggarannya. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi budaya perusahaan. Seperti yang dinyatakan dalam pengantar konsep ini, lingkungan bisnis tempat perusahaan beroperasi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap budaya perusahaan. Itulah sebab Deal dan Kennedy tahun 2000 menyajikan klarifikasi jenis budaya berdasarkan studi yang mereka lakukan terhadap berbagai perusahaan dan lingkungan bisnis mereka, menggunakan 2 faktor: seberapa besar resiko yang terlibat dalam aktivitas perusahaan dan berapa banyak waktu yang dibutuhkan sebelum perusahaan dan karyawannya mengetahui seberapa sukses keputusan dan strategi mereka. Mereka membagi 4 kategori budaya, yaitu pria tangguh, bekerja keras, budaya taruhan, dan budaya proses. Menganalisis budaya organisasi, jaringan budaya, paradigma, kemudian ritual dan rutinitas, cerita, simbol-simbol, kekuatan struktur organisasional, dan sistem pengaturan. Hai, belum sebulan, kuota sebulan. Mbak. Ya, ada kuota yang cepat habis. Nih, Smartfren Super 4G kuota. Mulai 2.000 per gigi. Nah mungkin 2.000 per gigi. Smartfren sih, gak mungkin banget. Miau, Smartfren mulai 2.000 per miau. Hai. Stereotip budaya perusahaan. Seperti halnya dalam masyarakat, organisasi terdiri dari individu-individu dengan kepribadian berbeda yang membentuk dan berbagai budaya. Trompinars and Williams mengedepankan model berdasarkan hubungan organisasi, hubungan antar karyawan dan atasan mereka, dan hubungan dalam grup secara keseluruhan. Dengan menggunakan model yang menggabungkan 2 dimensi tugas atau orang, hierarki atau egaliter, mereka menghasilkan 4 jenis budaya. Kesimpulan, secara umum 2 jenis utama struktur organisasi dapat dibedakan menjadi struktur hierarki tradisional dan struktur dengan beberapa baris pelaporan. Bentuk struktur organisasi ini telah mendapatkan banyak perhatian, terutama berkat perkembangan teknologi dan kemampuan jaringan yang nyata untuk menghadapi persaingan global secara lebih efektif. Struktur jaringan juga berkaitan dengan pengelolaan transfer pengetahuan lintas budaya. Struktur transnasional perusahaan internasional harus mengadopsi strategi multisegi untuk menghadapi lingkungan kompleks tempat mereka beroperasi. Sebagian besar domain manajemen mengutamakan konsep budaya. Untuk strategi, budaya adalah elemen diagnosis dan juga bertindak sebagai kerangka acuan untuk menghasut strategi. Ini juga menjadi kerangka acuan dalam manajemen sumber daya manusia untuk mengimplementasi perubahan dan keterlibatan masyarakat dalam proses. Wow. Hey yo guys, ketemu lagi sama gue, Kopi Ase Susu. Sebelum lanjut, kita ngopi Ase Susu kemasan baru. 3 syarat kopi susu enak buat gue yang ada di sini. Rasanya khas susu tubruk susu gue, kayak gue, tubruk kopi gue khas banget. Udah gitu, campuran kopi dan susunya kayak gue. Dan yang paling utama, terbuat dari biji gue. Asli guys. Ada bubuk biji gue. Ini yang bikin gue selalu bisa Asia. Kopi ABC Susu. Kopinya asli, rasanya pasti.